selamat datang di podcast kami berdua bersama saya Istia Hirunisa dan saya Clara Eksi Cantika. Jadi kami berdua akan membuat podcast sederhana untuk pemenuhan tugas salah satu mata kuliah kami, yaitu tugas hukum administrasi negara Dengan dosen pengampu Pak Purnisar SPDMH dan juga Ibu Mariani SPDMPD. Menyaksikan ya. Jadi di sini ya kita mau bahas apa nih di podcast kali ini? Jadi di podcast kali ini kami akan membahas terkait permasalahan kewenangan dan organisasi pembangunan daerah. Jadi guys, jadi sebelum kita mulai nih, kan tadi kita sudah kasih tahu kita hari ini mau bahas apa? Mau bahas tentang kewenangan pemerintah dan perkembangan organisasi pemerintah daerah. Jadi sebelum itu kita harus tahu kewenangan pemerintahan itu apa sih? Nah, jadi kewenangan itu tuh merujuk pada suatu pemberian keputusan untuk bertindak pada daerah tertentu. Betul sekali ya. Namun kita lihat ya, seperti yang kita lihat, pembagian kewenangan pemerintahan itu dibagi menjadi dua ya. Iya, Jadi kewenangan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, jadi ada dua itu, guys. Nah, dari pembagian itu tentu akan menjadi perselisihan ya. Oh iya, benar. Iya. Karena ada dua pemikiran yang berbeda, tentunya Iya. biasanya menimbulkan permasalahan. Konflik dan Iya, hambatan. benar. Jadi biasanya itu Konflik ini sering kita dengar ketika membahas tentang sumber daya iya, alam. permasalahan sumber daya, benar-benar biasanya Pasti permasalahan akan ada sumber daya alam konflik ini nih paling. antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ketika kita membahas tentang sumber daya alam. Oke, jadi Mbak Istia punya contoh nggak tentang permasalahan ini? Jadi di daerah saya itu ada sumber daya alam paling besar, yaitu timah. Mungkin bisa sedikit itu tebak daerah mana saya berasal ya. Nah, jadi itu tuh sumber daya alamnya tadi itu timah ya. Timah itu mungkin ada yang nggak tahu ya. Timah Iya. itu apa kan? Boleh dijelaskan dulu. Ya, Apa jadi itu timah? mungkin bagi yang nggak tahu timah itu, jadi timah itu banyak banget manfaatnya. Nah, manfaatnya itu kayak yang pertama tuh untuk kemasan makanan. Seperti kaleng. Iya, yang kaleng-kalengan itu kayak kaleng Sarden. susu, iya, Susu. sarden, ya banyak kan. Minuman. Aluminium foil timah kan yang Iya, gitu. iya. Nah, terus ada juga itu sebagai itu stick golf dan amunisi. Itu kan manfaatnya besar banget pokoknya. Banyak kegunaannya. Iya, banyak kegunaannya. Jadi banyak kan manfaatnya tuh. Nah, terus sebagai salah satu sumber daya alam yang besar, tentu saja ada yang mengelolanya. Iya, organisasi. Iya, organisasi PT kan biasanya untuk mengelola sumber daya alam itu. Dan itu di kami ya, itu tuh organisasinya itu udah dimandatkan pemerintah pusat sebagai untuk mengelola timah. Oh, jadi itu perusahaan milik negara gitu. Iya, milik negara yang ditugaskan untuk mengelola tadi kan. Iya. Tapi sebenarnya tuh tugasnya tuh bukan hanya untuk mengelola sumber daya alamnya saja, tapi juga sebagai untuk membantu daerah itu, iya, membantu daerah itu untuk maju. Manusia di sana. Iya, benar, benar Oh, banget. seperti penciptaan lapangan Iya, pekerjaan baru gitu. Iya, itu kan untuk sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian iya, lokal. taraf hidup masyarakat pun jadi meningkat kan. Iya, juga benar. membantu kemandirian Iya, masyarakat. benar banget. Nah, terus organisasi atau PT ini tadi itu PT itu merupakan PT yang besar dan merupakan produsen timah di dunia. Jadi kan, nah seperti yang sudah saya sebutkan
kan, yaitu dari tujuan PT-nya tadi itu kan salah satunya itu membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kan. Nah, namun saya dari pandangan saya sendiri itu tuh saya merasakan bahwa pada kenyataannya tuh masih belum bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Namun fakta di lapangannya tuh kan itu ya tidak sesuai tujuan ya. Iya. Kenapa saya bilang tidak sesuai tujuan yang diinginkan pemerintah pusat? Itu tuh karena Pemerintah daerah sama ya benar. karena pemerintah daerah Itu tadi kan sama karena tidak terjadi keseimbangannya ya. organisasi itu nggak seimbang. Iya, benar. Itu karena saya lihat masih banyak penambang ilegal. Oh, kenapa ilegal? Sedangkan seharusnya kalau sudah ada organisasi ini tadi kan harusnya cukup organisasi itu aja kan. Iya, yang Tapi mau- ternyata di luar itu iya masih banyak masih penambang ilegal, banyak banget. Nah, berarti tadi dapat kita ambil kesimpulan tuh bahwa tujuan yang diinginkan itu tadi belum tercapai. tujuan dari organisasi itu belum tercapai untuk Iya. meningkatkan Finansial. finansial. Karena alasan mereka menambang ilegal itu kan karena finansial mereka yang Masih rendah. kurang, iya. Iya. Masih kurang. Itu. Kenapa bisa masih kurang? Karena tadi kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah dan organisasi itu pembangunan untuk industri mendata, tadi. Nah. untuk mendata Bagi orang yang kekurangan yang masih rendah taraf hidupnya Rendah. tadi. Gitu. sehingga mereka memilih untuk menjadi Penambang ilegal. Seperti yang udah disebutkan tadi karena finansialnya rendah itu dikarenakan masih pemerintah daerahnya yang kurang mendata kan, kurang mendata masyarakat itu tadi yang masih ya kurang cukup. Jadi menyebabkan adanya penambang ilegal. Nah, jadi karena itu ya sebenarnya harusnya dari pemerintah daerah itu tuh harus mendata tadi masyarakat mendata masyarakat Ah. yang masih kurang Iya. finansialnya agar tahu itu Iya. tadi organisasi bisa membantu bisa Meratakan. dimerata. Iya, Iya. Benar. Jadi tujuannya itu bisa tercapai. iya Harusnya. benar. Jadi permasalahan itu tadi juga diakibatkan karena sumber daya alam manusia yang rendah sebenarnya yang Oke. belum berkualitas. Tentu saja ya. Karena peningkatan kapasitas manusia yang memadai itu menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat mengelola kewenangannya dengan efektif. Iya, dengan efektif. Benar. Jadi sebenarnya analisis kewenangan pemerintah daerah dan organisasi pembangunan ini memerlukan pendekatan yang sangat Komprehensif. yang komprehensif ya. Heeh. Jadi kita harus mempertimbangkan dari berbagai faktor kayak Mulai dari finansial, terus ke kerangka hukumnya iya, juga. kerangka hukum, administratifnya, aspek-aspek administrasi. iya benar. Oke, benar sekali ya. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah itu menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan kewenangan dan memperkuat kapasitas organisasi pemerintahan daerah. Iya Dengan benar. begitu kita dapat membangun tuh pemerintahan yang lebih efektif dan responsif di tingkat lokal. Iya. Dapat kesimpulan. Oke, dari yang sudah kita bahas tadi kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya dengan Kolaborasi dari tadi, pemerintah daerah dan organisasi pembangunan tadi itu bisa membangun pemerintahan yang lebih efektif dan responsif ya, di tingkat lokal yang mampu jadi menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara lebih efisien. dengan lebih baik ya. Iya. Nah, guys, jadi udah banyak nih yang kita bahas tadi ya. Iya, banyak menambah- banget, guys. Iya, juga menambah wawasan baru. Aku juga baru tahu kalau pemerintah pusat dan organisasi pembangunan itu harus berjalan seimbang agar Iya. tidak terjadi hal seperti tadi yang membuat tujuan dari organisasi pembangunan itu nggak tercapai. Iya gitu. benar. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas di podcast kali ini terkait permasalahan itu tadi. permasalahan. Itu hanya sekedar pandangan dari saya saja dan apabila ada salah saya mohon maaf dan apabila itu benar ya Boleh boleh
ambil Ambil baiknya iya gitu. benar. Baiklah, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.